Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Silakan duduk yang rapi dulu, kita berdoa mulai. Silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Ada yang ingat kemarin kita sudah mempelajari apa saja? Ada yang tahu? Silakan, Edo. Ya, kita sudah mempelajari tentang pengertian perpindahan panas atau kalor. Bagaimana sih cara perpindahan panas? Ada yang tahu? Silakan, Indra. Ya, jadi perpindahan panas itu bisa melalui konveksi, konduksi, juga radiasi. Selain tentang kalor atau perpindahan panas, hari ini kita akan mempelajari juga tentang kata-kata sulit yang ada dalam teks. Jadi nanti kita akan membaca teks dan akan kita cari kata sulitnya dan akan kita bahas bersama. Sudah ada yang baca bukunya di rumah? Ada, jadi ada yang tahu ya, hari ini itu kita akan mempelajari tentang apa? Ya, kita hari ini tuh akan belajar tentang kalor, manfaat kalor bagi kehidupan sehari-hari kita, dan juga kita nanti akan menemukan kata sulit dan akan kita bahas bersama untuk mencari pengertiannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan teks bacaan. Di situ kalian cari kata-kata sulit atau informasi penting yang ada dalam teks bacaan ini ya. Ketua kelas bisa maju untuk ambil teksnya. Ini, tolong dibagikan ya. Baik, petunjuk pekerjaannya seperti ini. Kalian baca terlebih dahulu teks bacaan tersebut, kemudian cari kata-kata sulit atau informasi penting yang ada dalam teks bacaan tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca dan mencari kata sulit atau informasi penting. Kalian juga bisa menggarisbawahi kata-kata sulit agar nanti tidak lupa mana yang menjadi kata sulit yang kalian temukan. Baik anak-anak, gimana, sudah selesai? Sudah ketemu apa saja kata-kata sulit yang kalian temukan? Oh sudah ya, kalau begitu silahkan tulis kata-kata sulit atau informasi penting yang kalian temukan dalam sebuah tabel. Kemudian cari arti dari kata atau informasi yang kalian temukan. Bisa menggunakan kamus bahasa, juga bisa tanya ke saya. Baik, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan atau mencari arti dari kata-kata sulit tersebut. Gimana? Ada kesulitan? Gimana? Sudah selesai semua? Sudah tahu apa artinya kata yang kalian temukan? Sudah ya. Kalau begitu silakan buat peta konsep, kemudian jelaskan pikiran dan pokok pikiran dari bacaan yang kalian temukan tadi, yang kalian baca. Baik, selanjutnya anak-anak kalian bisa buat peta konsep dari kata atau kalimat atau arti yang kalian cari tadi, supaya kalian mudah mengingatnya. Silakan dibuat ya. Nanti setelah selesai bisa
maju ke depan untuk menjelaskan apa yang ada dalam peta konsep kalian tersebut. Oke anak-anak, tadi semuanya sudah. Hai anak-anak, masih semangat belajarnya hari ini? Ya, alhamdulillah masih semangat. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai benda isolator dan konduktor. Sebelumnya ada yang pernah tahu apa itu benda isolator dan konduktor? Belum? Oh iya, Ibu akan menjelaskan mengenai benda isolator dan konduktor. Kalian bisa menyimak videonya berikut ini. Ketika kalian berada di halaman sekolah atau halaman rumah yang terkena paparan sinar matahari, cobalah letakkan benda-benda seperti pensil, sendok logam, lalu batang kayu, dan kemudian kawat. Menurut kalian, benda manakah yang paling cepat panas? Mengapa demikian? Konduktor. Benda-benda seperti sendok logam, kawat, panci terasa panas apabila didekatkan dengan sumber panas, sinar matahari contohnya. Nah, mengapa demikian? Karena benda tersebut mudah menghantarkan panas. Artinya, panas dari benda satu akan berpindah di benda lain. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor atau penghantar. Ini adalah salah satu benda yang dapat menghantarkan panas, yaitu setrika, knalpot kendaraan bermotor, dan paku. Selanjutnya yaitu isolator. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator atau penghambat. Benda-benda seperti kayu, kain, karet, apabila diletakkan di dekat sumber panas tidak akan terasa panas. Mengapa demikian? Karena benda tersebut tidak dapat menghantarkan panas. Itu artinya benda tersebut tidak dapat memindahkan panas dari ujung benda ke sekelilingnya. Kita mengamati video ya. Ada yang tahu video tadi mengenai apa? Ya betul, mengenai konduktor dan juga isolator. Ada yang tahu konduktor itu apa? Ya, konduktor yang menghantarkan panas. Kalau isolator? Iya, isolator yang menghambat panas ya. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan video percobaan mengenai konduktor dan isolator. Jadi silahkan diamati bersama kelompoknya. Setelah itu nanti benar-benar diamati. Nanti tuliskan konduktornya apa, isolatornya apa ya. Jadi jangan sampai melewatkan video percobaan ini. Oke? Kali ini kita akan melakukan percobaan pengantar panas, konduktor, dan isolator. Untuk itu, alat dan bahannya adalah Oke, kita masuk pada langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan lampu spiritus, lalu nyalakan lampu spiritus menggunakan korek api yang telah disiapkan. Setelah apinya siap, ambillah batangan kaca, lalu jepit tepat di tengah batang kaca. Setelah itu, letakkan batangan kaca tersebut di atas api, membakar pada salah satu ujungnya. Setelah itu, menunggulah selama 1 menit. Setelah 1 menit, ambil batangan kaca tersebut, lalu sentuh ujung yang tidak terkena api. Lakukan hal yang sama kepada batang besi dan batang tembaga, yaitu ambil batang tembaga, lalu jepit tepat di tengah batang tembaga tersebut, lalu diletakkan di atas api. Kemudian menunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, ambillah batang tembaga tersebut dan sentuh salah satu ujungnya yang tidak terkena api. Kemudian, ambillah batang besi, lalu jepit pada tengah bagian. Ambil batang besi, lalu jepit tepat di tengah bagian batang besi.
Lalu letakkan di atas api. Setelah 1 menit, ambillah batang besi tersebut, lalu sentuh salah satu ujungnya yang tidak terkena api. Oke, anak-anak tadi sudah mengamati video tentang percobaan. Percobaannya tadi apa namanya? Ya, membakar besi, memanaskan besi. Nah, setelah ini silakan kalian bersama kelompok mendiskusikan, kemudian ditulis hal-hal penting apa saja tadi yang sudah ada di video. Tuliskan alat dan bahannya tadi apa saja. Seingat kelompoknya, diskusikan dengan kelompoknya. Alat bahannya apa, nanti ditulis. Nah, kemudian yang paling penting, jangan lupa tuliskan konduktor dan isolator yang ada dalam percobaan tersebut. Oke? Bisa ya? Nah, Ibu beri waktu kalian 15 menit, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti hasil diskusinya dikumpulkan. Ditulis di buku tulis. Oke anak-anak? Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan kumpulkan tugasnya. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah selesai mengerjakan tugasnya. Ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang yang pertama, menemukan kata sulit yang ada dalam bacaan beserta dengan artinya. Oke, Ibu ulang lagi ya. Api tadi artinya apa? Siapa yang tahu? Iya, betul. Kemudian mendidih, ada yang tahu apa artinya? Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah kita berhasil membuat peta konsep tentang kata yang sudah dicari dari teks bacaan tadi. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang konduktor dan isolator. Ada yang tahu konduktor itu apa? Iya, betul sekali. Kemudian ada yang tahu isolator itu apa? Iya, betul sekali. Kita tadi juga melaksanakan kegiatan pengamatan mengenai konduktor dan isolator juga. Dari pengamatan tadi, ada yang tahu tidak contoh konduktor dan isolatornya? Betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Iya, pintar semua ya. Jadi kalian semua bisa membedakan mana konduktor dan mana isolator ya. Nah, sudah semua ya. Jadi untuk PR-nya besok, silahkan kalian membuat daftar tentang barang-barang mana yang konduktor dan mana yang isolator yang ada di sekitar rumah kalian saja. Kemudian nanti kalian bandingkan lebih banyak yang mana antara konduktor dan isolator. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya? Tidak ya, Ibu anggap sudah bisa semua ya, sudah mengerti semua tentang pembelajaran hari ini. Baik, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu daerah. Wakon glempang sekenit dadi saatan. Oke, ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.